Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan murai batu gagal mabung ya. Ini enggak cuman buat murai batu tapi buat semua burung ya. Tapi ini pada kesempatan kali ini saya fokuskan kepada murai batu ya teman-teman, karena yang sering mengalami gagal mabung ini adalah murai batu gitu ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk burung-burung kicauan yang lain, entah burung apapun itu bisa gagal mabung. Nah, gitu. Jadi gagal mabung ini banyak faktor ya teman-teman. Itu ya yang akan saya bahas bagaimana cara menangani murai batu atau burung kicau yang gagal mabung. Nah, baiklah teman-teman, lanjut aja langsung ke pembahasan ya. Apa aja yang harus dilakukan oleh teman-teman kicau mania ya untuk mengatasi burung yang gagal mabung atau murai batu yang gagal mabung. Nah, itu yang pertama yaitu ketika mabung ya, ketika sudah ada indikasi mabung ya, itu harus dimaksimalkan teman-teman ya. Ketika mabung itu harus dimaksimalkan. Kan mabung itu biasanya kan 3 bulan ya teman-teman. Nah, kalau 3 bulan ini usahakan di bulan pertama ini dimaksimalkan mabungnya ya. Kalau indikasi ini udah kok ini nggak mabung-mabung dari awal, udah botak ya, dadanya udah botak, terus kepalanya botak tapi nggak numbu-numbu, sayapnya udah jatuh tapi kok nggak numbu-numbu, ekornya hanya jatuh 2 ekor tapi nggak ada yang jatuh lagi, udah lama ya kan, udah nyeri tapi nggak jatuh-jatuh ya gitu ya. Ya itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya, yang pertama dalam mabung 1 bulan pertama itu lakukan pemaksimalan, yaitu apa? Yaitu berikan ulet hongkong yang maksimal gitu ya teman-teman. Kalau biasanya nggak menggunakan ulet hongkong ya, tapi dia doyan ulet hongkong, itu dalam waktu 1 bulan pertama ini berikan bertahap per minggu ya. Misalnya minggu pertama itu diberikan hongkong 5 ekor dan pemberiannya ini hanya pagi teman-teman, sore tidak usah ya, hanya pemberiannya itu di pagi hari ya. Terus lakukan selama seminggu ya kan gitu ya. Terus minggu kedua naik, pokoknya setiap minggu itu naik 5 jadi berapa, 10. Nah ini akan mempercepat ambrol ya teman-teman. Nah pertanyaannya Om, kalau misalnya murai batu atau burung kicau yang kita miliki tidak doyan ulet hongkong Om, berikan kroto. Nah terus pemberiannya bagaimana ya, tetap sama, pemberiannya hanya di pagi hari ya, pemberiannya hanya di pagi hari. Nah, jadi berapa pemberiannya? Yang pertama misalnya dalam minggu pertama dikasihnya 2 sendok, atau kalau beli 5.000 dikasihnya buat 2 hari ya, separuh hari ini separuh lagi besok gitu ya, diberikannya hanya pagi hari ya teman-teman. Terus meningkat teman-teman ya, kalau yang tadi itu 5.000 jadi apa namanya 2 hari, itu bisa minggu berikutnya itu 5.000 itu diberikan sehari. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau dalam waktu tidak sampai 1 bulan sudah ambrol ya sudah di stop krotonya gitu ya teman-teman. Jadi sama yang ulet hongkong tadi juga gitu. Kalau sudah ambrol buahnya udah maksimal ya di stop ulet hongkongnya. Itu ya, itu untuk memaksimalkan ambrol. Oh misalnya sudah saya kasih ulet hongkong, sudah kasih kroto, ini enggak ambrol maksimal Bagaimana caranya? Yaitu berikan susu bubuk putih ya, susu bubuk putih di pornya. Nah gitu teman-teman ya, di pornya. Jadi di pornya ini diaduk dengan susu bubuk putih gitu ya teman-teman. Jadi pemberiannya seberapa susu putihnya Jadi pemberian susu bubuk putihnya itu secukupnya saja. Jadi yang penting pornya tersebut itu tercampur dengan merata gitu ya teman. Terus pornya bagaimana pemberiannya? Pemberiannya sedikit saja, 1 sendok makan ya. Jadi pornya ini pemberiannya itu 1 sendok makan. Nah terus diaduk dengan susu bubuk putih tersebut. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau sudah habis itu diganti lagi pornya gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk dicampur di pornya ini, pornya pemberiannya sedikit saja. Misalnya
kira-kira 2 hari habis, ya kan? Ya berarti sedikit kan, gitu teman-teman ya. Ini untuk pola pemberian ketika menggunakan susu bubuk, susu bubuk putih. Itu pencampurannya seperti itu. Jadi hanya dicampur, terus kira-kira 2 hari, cukup 2 hari harus ganti gitu kan, diganti baru lagi, gitu teman-teman. Nah, misalnya dalam waktu 2 hari nggak habis, bagaimana Nah, yang tadi adukan tadi kasih aja ke jangkrik. Nah, itu bagus ya. Kasih ke jangkrik, buat lagi. Nah, jadi 2 hari itu ganti teman-teman. Biasanya dengan pola seperti ini dia itu akan ambrol, cepat brol. Yang gagal mabung biasanya akan maksimal ambrolnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau lebih maksimal lagi, misalnya dia doyan ulet Hongkong, ya kan? Dia doyan ulet Hongkong. Nah, udah dikombinasi aja langsung. Kalau yang gagal mabung tadi dikombinasi langsung. Ulet Hongkong ditambah adukan pur dengan susu bubuk putih. Nah, terus pakai yang apa susu bubuknya yang paling murah, yang paling mudah carinya yaitu susu bubuk Denko. Nah, itu kan ada jual saset ya. Satu saset paling 3.000 atau 4.000 ya, atau 2.000 ya. Nanti cek aja di warung dekat rumah teman-teman ya. Jadi itu caranya ya untuk mengatasi gagal mabung ampuhnya, yaitu tadi. Kalau dia doyan Hongkong, hajar Hongkong. Kalau dia doyan kroto, kasih kroto. Nah, kalau susah ya udah biar cepat lagi mabung ambrolnya itu, kasih adukan pur dicampur dengan susu bubuk putih. Nah, jadi 2, misalnya dia doyan ulet Hongkong, ya udah ulet Hongkong dengan adukan susu bubuk putih dan pur. Nah, dia doyan kroto, ya udah kroto ditambah adukan pur dan susu bubuk putih. Nah, ini akan sangat maksimal, brol udah. Jadi dalam waktu 1 bulan ini maksimalkan dengan cara itu. Insya Allah itu akan cepat, ambrolnya itu akan luar biasa, mantap pokoknya gitu ya. Ini sudah saya buktikan, sudah saya lakukan kepada murai batu yang saya miliki. Dulu pernah punya botak begitu, saya lakukan seperti itu, dan hasilnya alhamdulillah ambrol. Nah, gitu ya teman-teman. Dan bulan kedua biasanya itu masih ada, dilanjutkan ambrolnya teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan mulai ada bulu-bulu yang tumbuh. Nah, gitu teman-teman ya. Itu untuk memaksimalkan gagal mabung. Nah, gitu. Nah, ketika sudah ambrol begitu, nah, itu nanti akan mudah. Nah, kalau sudah ambrol, ekornya sudah ambrol ya kan. Kalau sudah mulai dorong ekor ya, nah itu sudah mulai bisa dilakukan mandi keramba gitu ya. Nah, ketika ambrol, ketika proses pengambrolan ini, sediakan cepuk mandi saja ya. Di sangkar itu sediakan cepuk mandi. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau saya sendiri, karena menggunakan pur superpit jadi lebih mudah. Nah, mungkin teman-teman kalau gagal mabung ini, pakailah superpit. Nah, superpit yang red, yang keras sekalian ya, yang tinggi sekalian. Jadi luar biasa. Pur superpit kalau dicampur susu boleh ya boleh lah, kan untuk mengatasi ambrol. Nah, itu terus di kandang ya. Di kandang itu disediakan cepuk mandinya ya, gitu ya. Jadi nggak usah banyak cepuk, sediakan cepuk mandi buat sekaligus minum. Nah, seperti di vlog-vlog saya yang lain ya, cepuknya seperti itu ya, cepuknya gede segini gitu ya. Nah, cukuplah dibuat dia mandi juga gitu kan. Buat minum juga aman, jadi tidak perlu ketakutan kekurangan air. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus untuk membersihkan kotorannya berapa lama ya, menggunakan pur superpit ya, itu 3 hari sekali. Nah, meskipun dia mabung, bersihkan 3 hari sekali. Nah, gitu ya teman-teman. Jangan sampai tidak dibersihkan sampai seminggu gitu, meskipun kotorannya sedikit gitu ya. Tidak dibersihkan, jangan ya. Kasihan ya, burungnya kan perlu sehat. Nah, demikian teman-teman ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.